Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Oke, jadi seperti janji gue di video sebelumnya, kita akan ngebahas koin yang mana udah pernah gue bahas di video yang pernah gue bikinin sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas 4 koin aja dulu guys, yaitu ada dari yang pertama adalah Solve, kemudian BCD, kemudian MBL, dan koin REN. Jadi buat teman-teman yang mau nge-request koin lain, silahkan aja komen di kolom komentar di bawah ya, agar kita bisa investigasi dan analisis lebih lanjut ya. Oh ya, ini info aja, dari dana gue udah gue pindahin ya dari Indodex ke Binance itu buat nge-staking guys. Nah, jadi sayangnya di Indodex ini belum bisa nge-staking gitu. Oke guys, jadi tanpa baik basa-basi, langsung aja kita menuju ke dalam analisanya. Let's go. Jadi yang pertama ada koin Solve guys ya. Memang kalau kita lihat di sini pergerakan itu masih cukup landai untuk beberapa waktu terakhir ya, karena memang masih ketahan di sekitar harga 500 sampai 800 ya guys ya. Nah, jadi kalau kita zoom in ya. Ini belum gua zoom sih. Nah, kalau kita zoom in di sini sebenarnya dari Solve ini sedang membentuk yang namanya pennant guys. Dan dari pennantnya ini sendiri udah ditembus guys, alias breakout ke atas ya. Dan sekarang masih berada di area resisten sekitaran 800-an di sini guys. Oke, jadi kalau kita ukur pakai Fibonacci ya di sini untuk area koreksinya sendiri berada di sekitaran angka 600 sampai 775 di sini guys untuk area koreksi yang mungkin akan terjadi ya. Karena di sini udah terbentuk swing ya. Udah mulai terbentuk swing atau kepala cangkul di sini guys dari Solve ini. Dan juga untuk moving average-nya di sini kan gue pakai 3 ya guys. Ada moving average 21, 34 sama 50. Untuk 21 dan 34 itu sudah ketembus guys, yang mana artinya tuh harganya sudah berada di atas harga rata-rata guys ya. Oh ya, ini gua pakai ini ya time frame 1 hari guys. Jadi di sini ada beberapa skenario yang mungkin ya ada pada koin Solve ini. Yang pertama ya, dia mungkin aja masih akan sideways di sini guys. Ya, masih akan sideways, yang mana kalau kita bikin area di sini dia bisa aja masih bermain-main di area 500 sampai 800 di sini guys, sebelum akhirnya dia bisa breakout ke atas lagi. Oke, kemudian di sini dia juga gue lihat sedang membentuk pennant yang lebih besar di sini guys. Ya, kalau kita tarik garis di sini ya antara resisten dan supportnya yang paling atas dan bawah, di sini dia sedang membentuk pennant yang cukup besar di sini guys. Nah, yang mana ini tuh untuk time frame yang cukup lama gitu. Ini sekitaran masih terjadi 1 sampai 2 bulan lagi guys, agar dia bisa mencapai ujung ya dari sudutnya yang ada di sini. Terus skenario lain yang mungkin akan bisa terbentuk dari koin Solve ini adalah dia langsung breakout dari resistennya dan melanjutkan continuation patternnya dengan membentuk higher high dan higher low di sini guys. Jadi karena memang mostly dalam pergerakan koin di sini dalam 1 sampai 2 bulan ke depan mungkin akan masih melanjutkan bullish continuation guys. Karena memang dari Bitcoin di sini ya, karena dari Bitcoin sendiri sudah menunjukkan adanya gejala pullback ya atau reversal ya, sehingga dia bisa melanjutkan bullish continuation-nya itu guys. Oke, jadi sebenarnya di awal tadi gue mau bahas pergerakan Bitcoin terlebih dahulu guys, karena memang ini adalah Lord of the Lord, King of the King dari segala koin ya. Karena mayoritas koin mengikuti pergerakan Bitcoin ini guys. Jadi kedepannya jadi dari gue mungkin juga akan bikin video mengenai updatean Bitcoin setiap harinya guys ya. Oke, jadi Bitcoin sendiri ini strukturnya dia sudah tembus atau breakout dari falling wedge yang terbentuk di sini guys. Jadi yang trendline warna orange ini adalah falling wedge, yang mana dia tuh sudah breakout guys. Dan juga kalau sebenarnya kalau kita lihat di sini dia tuh sudah breakout lebih awal ya di bulan Juli kemarin ya, kalau kita peka dengan pergerakan Bitcoin ini ya. Ini sudah menjadi pertanda awal sebenarnya. Dan juga dia sedang bergerak dalam channel uptrend yang berada di dalam garis trendline berwarna biru ini guys. Jadi memang koreksi yang terjadi di sini dia memang ketahan di trendline yang bagian warna oranye ini guys ya. Dia ketahan di falling wedge ini guys untuk garis supportnya ini ya. Dan juga kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, di sini ternyata memang merupakan area support kuat ya guys ya. Nah, di 0,382 atau di 37.600 ya. Oh ya, di sini gue pakai dolar karena memang ini pergerakannya ada di Binance ya. Terus guys, kalau kita lihat dari pergerakan moving average ya, di sini gue pakai 200, 34 dan 50. Di sini harganya sudah berada di atas moving average tersebut ya. Yang mana harganya di sini sudah reversal atau pullback atau sudah
berbalik arah guys ya. Dan harusnya dari Bitcoin sendiri stabil ya, berada di channel uptrend di sini. Atau kalaupun dari Bitcoin sendiri masih terjadi koreksi ya, kemungkinan besar dia masih akan bermain-main di area trendline falling wedge di sini guys ya. Dan membentuk wedge baru ya. Kalau untuk Oke, jadi tadi itu adalah untuk pergerakan Bitcoin, kita bahasnya singkat aja guys. Dan juga untuk pembahasan news berita dari Bitcoin itu sendiri kita akan bahas di next video guys. Oke, kita akan lanjut di koin BCD guys. Jadi ini adalah candle satu hari ya, candle daily dari BCD. Yang mana dari BCD sendiri di sini dia sudah breakout ya dari garis resisten atau area di sini yang berada di 29.000 ke 32.000. Di sini memang di sini kalau kita lihat ada uptrend yang sangat-sangat kuat guys, karena di sini ada tiga candlestick impulsif. Yang mana impulsif ini artinya adalah posisi buyer atau pembeli sini lebih dominan ya, yang mana harganya di sini naik meroket ya guys ya ke 39.000. Kalau kita ukur di sini dari harga terendahnya yang ada di 22.000, dia udah naik sebesar 70% ya guys di sini. Terus di sini area resisten yang harus ditembus oleh BCD ya jika dia ingin melanjutkan uptrend di sini ada di sekitar angka 50.000 guys. Nah, kalau dia bisa tembus di trend yang ini, maka kemungkinan besar uptrendnya itu bakal gila-gilaan gitu, bakal terus berlanjut ya guys ya. Dan untuk peluang dia kejemput di harga di atas 100.000 itu sangat besar sekali guys. Karena memang ini adalah uptrend yang kuat ya, atau suatu penghalang dari BCD ya untuk bisa melanjutkan ke harga all time high-nya lagi. Jadi dari BCD ini trennya harusnya masih bisa berlanjut guys ya, untuk dalam waktu 1-2 bulan terakhir ya guys. Jadi buat kalian yang lagi nge-hold BCD ya, saran gue di hold aja guys ya, karena memang masih ada potensi. Kemudian yang mau entry, saran gue tunggu dulu sampai dia membentuk yang namanya wedge atau pennant di sini guys. Saran gue jangan entry dulu di posisi ini guys ya, karena memang sangat-sangat berisiko untuk entry sekarang. Kita harus menunggu yang namanya swing atau kepala cangkul di sini dari BCD ya, atau higher low sebelum kita bisa entry masuk lagi. Oke guys, selanjutnya adalah dari koin MBL. Kalau kita lihat secara struktur garis besar dari MBL ini, sebenarnya dia sudah breakout ya dari major trend line-nya di sini. Dan juga kalau kita lihat garis resistennya di sini yang ada di sekitar 120 sampai 124 di sini sudah ketembus guys untuk trendline untuk resisten kuat dari MBL ini sendiri. Dan juga di sini ada terbentuk higher high ya, higher low dan higher high lagi, yang mana harusnya dari MBL sendiri dia bisa melanjutkan continuation patternnya guys ya. Jadi gue sangat-sangat yakin ya dari MBL ini masih akan bisa naik lagi harganya guys ya, dan masih punya banyak sekali peluang dari harganya ini untuk bisa kejemput ya, untuk di atas harganya ini yang berada di atas 200 mungkin sampai 300 ini guys. Jadi buat kalian yang mau hold ya, saran gua di hold aja guys ya, karena memang di sini pergerakannya sangat-sangat tren dari MBL ini. Buat yang mau entry, saran gue tunggu dulu ya sampai dia sampai dia membentuk higher low lagi di sini, atau swing atau kepala cangkul guys. Oke, selanjutnya koin terakhir yang akan kita bahas adalah koin REN guys ya. Nah, jadi dari REN ini kalau kita lihat garis major trendline itu sudah ketembus guys. Di sini ada dua ya, yang mana kalau kita tarik dari garis tertinggi ke garis terendah dari REN sendiri juga ada support kuat di sini guys ya, yang berada di angka 3.900 ya, atau kita bulatkan jadi 4.000 aja. Karena memang di sini sudah terjadi retest 3 kali guys. Di sini 1, kemudian 2, dan yang terakhir ya di sini 3 di pertengahan Juli kemarin, yang mana di sini memang tidak bisa ditembus dari angka 4.000 ini guys, karena di sini memang sangat-sangat kuat ya dari tren ini. Mana di sini karena dari REN ini sudah breakout ya, harusnya dia bisa melanjutkan continuation bullishnya guys di sini. Yang mana target kita selanjutnya di sini untuk take profit itu berada di angka 9.000 ya. 9.000 ini adalah titik resisten yang berikutnya berada di REN ini. Dan juga buat kalian yang mungkin lagi nge-hold dari koin REN ini, saran gue juga di hold aja ya, karena di sini potensi kejemputnya juga sudah mulai kelihatan ya. Dari REN ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan guys ya. Oke, jadi gitu aja ya guys mengenai analisa kita mengenai koin yang udah gue review guys ya. Jadi buat kalian yang mau request apa, silahkan komen di bawah guys. Gue sangat menerima analisa, masukan, saran, dan kritik dari kalian guys.
Jadi segitu aja video dari gua. See you in the next video.